Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, Alhamdulillah senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam program kajian tafsir Al-Quran. Pada episode kali ini kita akan membahas masih dalam Quran Surah Al-Baqarah, memasuki ayat yang ke-58. Saat ini saya tidak sendiri, di studio telah hadir menemani saya Bapak Maulana Ataul Ghalib Yudi Hadiana. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, seperti yang saya katakan di awal Pak, pada hari ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat ke-58 Pak. Ya. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan tafsirnya, terlebih dahulu saya akan bacakan ayat dan terjemahnya. Ya. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Artinya, dan kami naungkan awan di atas kamu dan menurunkan manna dan salwa kepadamu. Makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Dan mereka tidaklah menganiaya kami, akan tetapi mereka hanya menganiaya diri mereka sendiri. Baik, Pak Yudi, kita masuk ke dalam pembahasan ayat ke-58 ini, bagaimana Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'alaan menyampaikan dalam tafsir kabir berkenaan dengan tafsir ayat ini, Pak. Ya, baik. Jadi di awal mungkin kita perlu sampaikan bahwa ayat 58 ini masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya, di mana di dalam ayat ini juga masih dijelaskan berkenaan dengan perjalanan atau peristiwa ya hijrahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel dari Mesir ke Kanaan. Nah, pada ayat 58 ini sebagaimana tadi sudah ditilawatkan dan juga dibacakan artinya, jika kita melihat di dalam tafsir kabir, seperti biasa Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu di bagian awal sebelum beliau menyampaikan penjelasan atau tafsirnya, beliau menjelaskan juga beberapa definisi atau arti dari kata-kata lafaz yang terdapat di dalam ayat tadi. Di antaranya yang pertama, beliau di sini menjelaskan mengenai kata zollalna. Jadi zollalna, saya sebutkan beberapa bagian saja, tidak secara keseluruhan. Beliau mengambil rujukan dari Aqrabul Mawarid. Di antaranya zollalna itu apabila dikatakan zollalna alaikumul ghamama, maka itu artinya adalah sakharnahu liyudhillahum. Artinya kami menjadikannya, kami memanfaatkannya, yaitu memanfaatkan atau menjadikan awan itu liyudhillahum, untuk menaungi mereka. Nah, kemudian di sini beliau juga menjelaskan mengenai kata al-ghamam ya. Al-ghamam itu artinya adalah as-sahabu atau awan. Nah, kemudian beliau menjelaskan juga menurut beberapa orang, ghamam itu adalah khusus untuk awan yang berwarna putih. Nah, kemudian juga di sini beliau memberikan penjelasan bahwa kenapa ghamam itu artinya awan, karena ini salah satu kata dasarnya itu adalah ghamma. Ghamma itu fi'il ya, artinya adalah menutupi. Nah, kenapa awan disebut ghamam? Karena awan itu menutupi langit gitu ya. Jadi salah satu kata lain di dalam bahasa Arab untuk menyebut awan itu adalah ghamam, karena ghamma itu artinya adalah menutupi dan awan menutupi langit. Nah, kemudian di
Di sini beliau menyebutkan definisi dari kata al-mannu ya. Tadi ada manna wassalwa ya, manna. Jadi manna yamunnu, salah satu arti yang dikutip oleh beliau di sini artinya adalah kullu ma yamunullahu bihi mimma la ta'aba fihi wala nasoba. Jadi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan atau Allah Subhanahu wa taala berikan, di mana hal itu tanpa perlu adanya usaha atau kerja keras terlebih dahulu. Itu salah satu arti dari kata manna. Nah, kemudian as-salwa di sini artinya adalah al-aslu atau madu. Juga ada arti kuluma salaka, artinya segala sesuatu yang menimbulkan kepuasan ya. Kemudian juga arti berikutnya adalah di sini ta'irun abyadu mislus samani. Jadi salwa ini juga artinya sejenis burung putih ya, seperti burung puyuh. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga kata thayyibatun ya, di sini dijelaskan oleh beliau. Jadi jika ada toba syai'u, jadi asal katanya dari toba ya. Kemudian toba syai'u artinya ladza wa zaka wa hasuna wa hala wa jalla wa jada. Jadi ya sesuatu yang laza ya, menimbulkan kelezatan, kemudian suci juga, kemudian elok, indah, mulia dan baik. Nah, jadi ini diantaranya beberapa kata yang definisinya atau artinya dijelaskan oleh beliau, beberapa contohnya dari ayat yang 58 ini. Ya, mungkin ada penjelasan tambahan dari referensi tafsir yang lain yang bisa dijelaskan oleh Pak Ipin. Baik, jazakumullah. Nah, dari kata-kata yang tadi dijelaskan memang untuk dholla tidak dirincikan terlalu rinci dalam tafsir yang lain, tapi di sini ada al-ghamam juga ya. Al-ghamam dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bagaimana ghamam itu awan putih, tadi juga telah disebutkan di dalam tafsir Kabir. Nah, ini menjadi satu dukungan bahwa dalam tafsir Kabir itu pun sangat kuat dalilnya. Dan di dalam Tabari juga di sini disampaikan bahwa secara etimologi al-ghamam itu awan yang menutupi langit dan yang lainnya dari pandangan mata. Yang saya lihat, saya perhatikan tadi bagaimana Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'alaan menjelaskan al-ghamam itu dari ghamma tadi ya, dari kata kerja, bagaimana dia menutupi dan sebagainya. Nah, ini sangat tepat sekali di sini, sangat didukung dengan tafsir-tafsir yang lain, bagaimana penjelasan tentang al-ghamam itu sendiri. Kemudian dalam tafsir Qurtubi juga berkenaan dengan ghamam ini sama juga dikuatkan seperti tafsir Ibnu Katsir tadi dan Tabari, bagaimana beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ghamam itu merupakan awan yang putih. Jadi memang menutupi, tidak awan-awan yang yang jarang-jarang atau awan yang tembus begitu, tapi awan putih yang dia bisa menghalangi. Kemudian berkenaan dengan manna dan salwa, memang dalam tafsir-tafsir ini banyak sekali silang pendapat begitu ya Pak. Ya. Ada yang berkata manna itu ya sejenis makanan roti lunak, ada yang mengatakan juga manna itu layaknya madu, ada yang bahkan mengatakan manna itu seperti salju yang turun begitu. Jadi memang di sini tidak sepakat satu suara, tapi memang banyak pendapat begitu tentang manna. Tapi saya ambil tadi untuk yang salwa. Untuk yang salwa di sini banyak dari tafsir-tafsir yang lain cukup sepakat salwa itu adalah sejenis burung. Baik ada yang mengatakan jenis burung puyuh tadi ya, seperti yang dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'alaan. Ada juga yang menjelaskan sejenis burung gemuk. Nah, kalau burung gemuk ini kayak burung puyuh juga Pak. Jadi nggak terbang-terbang liar terlalu jauh, jadi lebih sering lari begitu ya. Yeah. Kemudian ada juga yang mengatakan jenis burung dara dan sebagainya. Nah, tapi mereka sepakat bahwa salwa ini salah satu jenis burung, sebagaimana dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'alaan. Dan sedikit berkenaan dengan kulu min thayyibat ma razaqnakum. Di sini kan dijelaskan juga bagaimana mereka diberikan kelapangan untuk memakan makanan yang baik yang telah diberikan tadi oleh Allah Ta'ala dari
apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala di situ, baik yang mana maupun salwa tadi juga. Ya. Baik, berkenaan dengan tafsir lebih rincinya Pak, bagaimana Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu ta'alaan menjelaskan berkenaan dengan ayat ini Pak? Baik, jadi di sini Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberikan uraian atau penjelasan, dan ada beberapa bagian mungkin nanti yang akan coba kita angkat, dan itu juga masih terkait juga dengan definisi atau arti dari kata al-manu, kemudian as-salwa gitu ya. Nanti itu mudah-mudahan kita akan bisa ulas. Tapi pada bagian awal, Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengawali dengan mengutip ya dari Alkitab. Jadi dari Bilangan pasal 9 ayat 17 sampai 22, beliau memberikan penjelasan versi Alkitab ya terkait dengan yang senada gitu ya dengan ayat yang sedang kita bahas ini. Dimana kalau secara ringkasnya ayat dari Alkitab tadi menjelaskan bahwa ketika kaum Bani Israel ini dalam perjalanan, nah maka ketika awan, tadi kan disebutkan ghamam, ini awan ya, ketika awan itu turun menaungi atau mendekat kepada mereka, maka disitulah mereka kemudian berkemah. Lalu kemudian ketika awan itu naik meninggalkan kemah mereka, maka mereka mulai berangkat melanjutkan perjalanan mereka. Nah, ini demikian terus terjadi. Jadi mereka melanjutkan perjalanan ketika awan itu menaungi, dan mereka berkemah ya, bermukim ketika awan itu menaungi, dan ketika awan itu pergi atau awan itu naik, maka mereka melanjutkan perjalanan. Dan tidak tentu di sini disebutkan bahwa awan itu bisa saja menaungi atau turun kepada kemah kepada mereka, di mana mereka kemudian berkemah itu bisa 2 hari, kadang 1 bulan. Pokoknya kapanpun awan itu menaungi, baik itu 1 bulan, maka mereka berkemah di situ. Kemudian kalaupun 1 hari, ya mereka berkemah 1 hari. Ketika awan itu naik meninggalkan kemah mereka, maka mereka kemudian mulai melanjutkan perjalanan mereka. Nah, ini penjelasan dari Alkitab yang dikutip oleh beliau. Lalu kemudian beliau melanjutkan bahwa kalau dilihat dari lafaz-lafaz atau kata-kata Al-Quran, dan dilihat dari siyaqo sabak gitu kan, dari runutan peristiwa yang dijelaskan oleh Al-Quran, maka menurut beliau mendekat atau turunnya awan itu sebenarnya artinya adalah terjadinya hujan. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena biasanya awan yang membawa air hujan itu adalah awan yang tebal gitu ya, dan awan yang gelap. Nah, maka datangnya awan itu, menaungi awan itu sebenarnya pengertiannya itu adalah hujan. Nah, beliau menyampaikan bahwa mungkin saja di sini, di ayat ini, Al-Quran sedang menjelaskan peristiwa lain yang lain lagi dari apa yang dijelaskan di dalam ayat Alkitab tadi. Atau mungkin juga kata beliau bahwa Al-Quran ini sebenarnya membantah penjelasan yang disampaikan oleh ayat Alkitab tadi. Nah, kemudian pendapat pribadi beliau di sini beliau jelaskan bahwa lebih cenderung ayat Al-Quran ini membantah apa yang disampaikan atau apa yang diuraikan dari ayat Alkitab tadi. Karena apa? Ada 2 hal setidaknya di sini beliau menjelaskan. Yang pertama, apa yang dijelaskan oleh Alkitab tadi cenderung tidak logis atau tidak masuk akal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memutuskan bermukimnya atau berkemahnya kaum Bani Israel itu sebenarnya tidak perlu harus berpatokan kepada adanya naungan awan, hanya berpatokan kepada petunjuk Allah Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Musa. Sebenarnya harusnya itu sudah cukup, tidak perlu harus berpatokan kepada awan. Jadi hal ini kurang masuk akal menurut beliau. Dan lagi beliau pun menjelaskan bahwa kalau awan itu terus menaungi gitu ya, maka itu bukan jadi nikmat, malah jadinya musibat gitu. Jadinya musibah, kata huzur kedua di sini. Jadi apa yang dijelaskan Al-Quran lebih ke bahwa maksud dari awan menaungi itu adalah hujan gitu ya, terjadinya hujan nanti kesananya itu. Nah, apa yang dijelaskan oleh Alkitab itu kurang masuk akal. Karena apa? Karena tadi untuk melanjutkan perjalanan atau berkemah itu
kenapa berpatokan kepada awan yang menaungi seperti itu? Harusnya ya petunjuk yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, ini di bagian awal ya yang beliau sampaikan penjelasannya secara singkat poinnya. Ya mungkin ada keterangan atau penjelasan lain dari sumber yang lain, tafsir lain. Baik, kita membahas masih berkenaan dengan al-ghamam di sini Pak ya. Iya. Bagaimana dalam tafsir-tafsir yang lain pun dijelaskan ini kan suatu peristiwa di mana mereka itu dalam kondisi dihukum juga nih, karena mereka di padang pasir atau di situ di tafsir Qurtubi dijelaskan bahwa mereka dihukum dalam suatu tempat ya, namanya padang tih begitu. Mereka di sana kepanasan dan sebagainya, kemudian turunlah awan putih tadi ya, al-ghamam. Tapi sangat menarik sekali tadi bagaimana yang dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud, Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu taalaan, bahwa al-ghamam di sini tidak semata-mata awan putih mengikuti saja, kemudian mereka berkemah di situ, nanti awan putihnya pergi mereka lanjut, nanti turun lagi mereka berkemah lagi. Tidak seperti itu ya Pak ya. Tapi lebih ke arah di sini isyarat juga mau hujan dan sebagainya. Dan kita bisa lihat juga bagaimana awan yang membawa hujan itu memang awan yang cukup tebal dan dia menaungi juga, dan di sini sangat korelasinya sangat tepat sekali dengan pengertian al-ghamam tadi sendiri, yaitu suatu yang menghalangi pandangan mata juga ke langit ya. Suatu awan yang tebal yang membawa kapasitas air, di situ juga ada kapasitas hujan sebagaimana dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud tadi. Ini juga didukung oleh tafsir Jalalain, bagaimana di dalam tafsir Jalalain juga dijelaskan ketika mereka dalam masa dihukum itu ya Allah Ta'ala menurunkan al-ghamam tadi ya. Jadi sebagai dari satu sisi mereka sedang dihukum, tapi dari satu sisi lagi Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya begitu. Nah tadi kembali lagi, mungkin yang dimaksud di sini adalah turunnya hujan tadi juga merupakan suatu rahmat juga. Dan ghamam di sini diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk menaungi mereka juga, sekaligus kode atau kapasitas hujan yang dibawanya. Dan ini juga sangat tepat juga didukung oleh tafsir, salah satu tafsir yang ditulis ini orang Indonesia nih Pak, Dr. Hamka ya, tafsir Al-Azhar. Nah, beliau juga menjelaskan di sini berkenaan dengan al-ghamam, bahwa al-ghamam ini sangat tepat sekali, sangat tidak bertolak belakang penjelasannya dengan yang dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud tadi di sana, bagaimana Tuhan memberikan satu nikmatnya kepada kaum Bani Israel ini berupa al-ghamam. Ya. Kemudian mungkin saya sambungkan gitu ya. Baik. Tadi terkait dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu ta'ala anhu juga beliau selanjutnya memberikan penjelasan ini terkait dengan nikmat ya yang diberikan kepada orang-orang Bani Israel itu. Jadi tadi selain awan tadi yang memberikan naungan kepada mereka, Al-Qur'an juga kemudian ini beralih kepada bahasan tadi al-manu dan salwa itu ya. Jadi Al-Qur'an juga menyebutkan dua jenis makanan yang Huzur menyampaikan, yaitu manna dan salwa tadi di dalam ayat ini disebutkan. Nah, beliau memberikan sebuah penjelasan bahwa dari hal itu dapat diketahui bahwa di tempat itu, jadi kalau Huzur kedua menggambarkan bahwa itu tempat itu semacam hutan ya, hutan yang belantara. Hutan belantara. Nah, kemudian di sana itu selain air juga kurang, maka makanan juga itu kurang. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan awan itu untuk menghilangkan dahaga mereka. Lalu kemudian untuk menghilangkan rasa lapar mereka, Allah Subhanahu wa taala kemudian menganugerahkan manna dan salwa ini kepada kaum Bani Israel tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala menzahirkan nikmat-nikmat ini adalah nikmat yang khas ya. Nah, untuk menghilangkan kesusahan mereka, dan ini merupakan sunnah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala memang dari zaman dahulu biasa memberikan nikmat-nikmat khas untuk umatnya agar mereka terlepas dari kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh mereka. Dan ini tidak hanya terjadi kepada umat yang terdahulu sebagaimana Allah Ta'ala anugerahkan kepada kaum Bani Israel,
Tetapi Huzur kedua menyampaikan bahwa nikmat-nikmat karunia-karunia yang khas ini juga Allah Ta'ala senantiasa anugerahkan kepada umat yang lain atau orang-orang yang lain yang mereka memang makbul atau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena penghambaan atau ibadahnya. Ya, jadi mungkin itu bagian lanjutan dari apa yang dijelaskan oleh Huzur kedua di sini. Baik, jazakumullah Pak. Nah, di sini berkenaan tadi tempat ya, bagaimana Huzur menjelaskan di sana itu hutan dan mereka kehausan dan kelaparan, Allah Ta'ala memberikan nikmat tadi. Nah, di situ al-ghamam itu merupakan hujan yang dikirim untuk menghilangkan haus, berarti ya Pak ya? Yeah. Lebih masuk akal lagi dan kita dapat titik terangnya. Kemudian di sini di akhir ayat, kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Nah, di sini di beberapa tafsir saya baca bahwa mereka ingkar begitu. Ada yang menyimpan-nyimpan makanan yang diberikan, ada yang mengingkari nikmat sehingga mereka menjadi zalim terhadap diri mereka sendiri. Nah, bagaimana Hazrat Muslih Mau'ud menjelaskan tentang ini, Pak? Sebagai penutup mungkin sekaligus diberikan penjelasan dari Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu taala. Ya, baik. Jadi di sini sebelum sampai ke situ sebenarnya ada beberapa penjelasan-penjelasan yang lain yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu taala anhu. Di antaranya beliau memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan mana itu ya. Jadi mungkin penjelasan-penjelasan ini agar lebih tersambung kita bisa lanjutkan pada episode selanjutnya. Kita mengingat saat ini waktu kita terbatas ya. Jadi nanti kita akan sambungkan gitu ya di episode selanjutnya, seperti itu barangkali ya. Baik, jazakumullah Pak. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah tafsir dari surah Al-Baqarah ayat ke-58. Bagaimana tadi Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu ta'ala menjelaskan dengan gamblang dan sangat masuk akal. Kemudian beliau menolak pandangan-pandangan yang terdapat dalam Bible, bagaimana pendapat-pendapat yang diutarakan dalam Bible itu cukup kurang masuk akal dan sangat sulit dipahami. Bagaimana mereka hanya berkemah berdasarkan awan saja, tapi di sana tadi Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu ta'ala menjelaskan bagaimana itu merupakan satu nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa hujan juga. Awan yang dikirimkan berkapasitas hujan untuk menghilangkan dahaga mereka. Dan ini juga sangat didukung oleh tafsir-tafsir yang lain. Ya, meskipun dalam beberapa tafsir mengalami banyak silang pendapat, tapi mempunyai satu tujuan, dan ini semua mendukung dari tafsir kabir yang dijelaskan oleh Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu ta'ala. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, sekianlah pembahasan kita pada episode kali ini, Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-58. Semoga apa yang telah dijelaskan tadi dapat menambah wawasan, keimanan, dan kekuatan kita dalam keilmuan, dan kita dapat memperoleh banyak manfaat dari apa yang telah dijelaskan oleh Hazrat Muslih Mau'ud radhiyallahu ta'ala ini. Cukup sekian, saya Muhammad Arifin beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.